Pelanggaran hak asasi manusia. Pengertian HAM. Hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Ciri-ciri HAM. A. Hakiki. Artinya, hak asasi manusia adalah asasi semua umat manusia yang sudah ada sejak lahir. B. Universal. Artinya, hak asasi manusia berlaku untuk semua orang. C. Tidak dapat dicabut. Artinya, hak asasi manusia tidak dapat dicabut atau diserahkan kepada pihak lain. D. Tidak dapat dibagi. Artinya, semua orang berhak mendapatkan semua hak. Kewajiban dasar manusia adalah seperangkat kewajiban yang apabila tidak dilaksanakan, tidak memungkinkan terlaksananya dan tegaknya hak asasi manusia. Hak dan kewajiban asasi manusia dalam Pancasila. Nilai Pancasila ada 3, yaitu nilai dasar, nilai instrumental, dan nilai praksis. 1. Nilai dasar Pancasila. Nilai dasar berkaitan dengan hakikat kelima sila Pancasila. Sila pertama menjamin hak kemerdekaan untuk memeluk agama. Sila kedua yang menempatkan setiap warga negara pada kedudukan yang sama dalam hukum. Sila ketiga mengamanatkan adanya unsur pemersatu di antara warga negara dengan semangat gotong royong. Sila keempat dicerminkan dalam kehidupan pemerintahan, bernegara, dan bermasyarakat demokratis. Sila kelima mengakui hak milik perorangan dan dilindungi oleh negara serta memberi kesempatan sebesar-besarnya pada masyarakat. Nilai instrumental Pancasila adalah penjabaran dari nilai-nilai dasar Pancasila. Sifatnya lebih khusus dibandingkan dengan nilai dasar. Dijadikan pedoman pelaksanaan berwujud ketentuan-ketentuan konstitusional, yaitu UUD 1945, Ketetapan MPR, UU Organik, Perpu, Peraturan Pemerintah, dan Kepres. 3. Nilai praksis Pancasila. 1. Sila ketuhanan yang Maha Esa. Hormat menghormati antar umat beragama, tidak memaksakan suatu agama dan kepercayaan kepada orang lain. 2. Sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Saling mencintai sesama manusia, tidak semena-mena terhadap orang lain, menjunjung tinggi nilai kemanusiaan. 3. Sila persatuan Indonesia. Rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara, cinta tanah air dan bangsa. 4. Sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat, tidak memaksakan kehendak kepada orang lain, menerima dan melaksanakan setiap keputusan. 5. Sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban, menghormati hak-hak orang lain, menjauhi sikap pemerasan kepada orang lain. Penyebab pelanggaran HAM ada 2 faktor, yaitu A. Faktor internal. 1. Sikap egois atau terlalu mementingkan diri sendiri. 2. Rendahnya kesadaran HAM. 3. Sikap tidak toleran. B. Faktor eksternal. 1. Penyalahgunaan kekuasaan. 2. Ketidaktegasan aparat penegak hukum. 3. Penyalahgunaan teknologi. Contoh kasus pelanggaran HAM yang pernah terjadi di Indonesia. 1. Kerusuhan Tanjung Priok tanggal 12 September 1984. 2. Penyerbuan kantor Partai Demokrasi 27 Juli 1996. 3. Penembakan mahasiswa Universitas Trisakti pada tanggal 12 Mei 1998. 4. Tragedi Semanggi I pada tanggal 13 November 1998. 5. Penculikan aktivis pada 1997-1998. Kasus pelanggaran HAM penyerangan mahasiswa Papua di Surabaya. Hak yang dilanggar, hak tanpa diskriminasi. Penyebab adanya laporan tindakan pengerusakan bendera merah putih di asrama mahasiswa Papua.
polisi menyerbu masuk ke asrama mahasiswa Papua di Surabaya sambil menembakkan gas air mata. Penangkapan terhadap 34 mahasiswa tanpa bukti yang memadai juga berperan menyulut emosi warga di Papua. Faktor internal, sikap tidak toleran, rendahnya kesadaran HAM. Penyelesaian, para pelaku dilimpahkan ke Kejari Surabaya, kemudian dilimpahkan penahanannya ke Rutan Madaeng. Penanganan kasus kejahatan rasial ini secara terbuka melalui peradilan umum agar tercipta transparansi, akuntabel, dan berkeadilan. Upaya pemerintah dalam menegakkan HAM. 1. Pembentukan Komnas HAM. 2. Pembentukan instrumen HAM. 3. Pembentukan pengadilan HAM. Upaya penanganan kasus pelanggaran HAM. A. Upaya pencegahan pelanggaran HAM. Menegakkan supremasi hukum dan demokrasi. Meningkatkan pengawasan dari masyarakat dan lembaga politik. Menyebarluaskan prinsip-prinsip HAM. B. Membangun harmonisasi hak dan kewajiban asasi manusia. Seseorang akan mendapatkan haknya jika memenuhi kewajibannya. Sejak menjelang era reformasi, sederet kasus pelanggaran hak asasi manusia masih belum dituntaskan hingga kini. Mulai dari penculikan aktivis, kerusuhan 98 hingga penembakan aparat keamanan di aksi demonstrasi mahasiswa, kasusnya masih menggantung.